Hari ini kita akan membahas mengenai magnet uang. Uang mengandung energi, dan energinya bisa kita akses, bisa kita attract melalui getaran vibrasi kita. Jadi pertanyaannya sekarang, getaran vibrasi seperti apa yang kita vibrasikan? Ini akan menentukan datang atau tidaknya uang. Ayo latihan kesadaran. Saat kita mengeluarkan uang, apa yang ada di batin kita? Apa yang kita rasakan atau pikiran apa yang muncul? Apakah misalnya jadi kepikir, ya uangku berkurang, nanti gimana akhir bulan? Atau berpikir, mahal amat sih ini. Jadi ada timbul perasaan kesal. Kamu tahu nggak, kalau uang bisa merasakan getaran vibrasi kita. Vibrasi itu apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Kalau kita nggak nyaman, sering emosian, apa-apa jadi masalah, apa-apa kita ributin, maka uang nggak betah sama kita. Well, ada dua hal yang bisa terjadi. Uang datang dengan cepat dan cepat juga perginya. Yang kedua, uang nggak datang-datang. Itu kemungkinannya. Jadi buat kamu yang suka emosian, hati-hati. Itu akan menentukan jumlah uangmu nantinya. Maka belajarlah untuk bisa terima semua apa adanya, mudah memaafkan, maka rezeki juga mudah mengaliri hidup kita. Kalau dalam keseharian kita sering memikirkan keadaan kita yang sedang kekurangan uang, maka kita sedang attract masalah baru sehingga uang kita akan makin berkurang. Saat kita lagi mikirin atau ngerasa kekurangan uang, artinya kita lagi berdoa atau meminta semesta untuk mendatangkan masalah baru yang membuat saya semakin tidak punya uang. Apakah hanya soal uang aja? Tidak. Saat kita kesal sama pasangan atau sama rekan kerja, sama orang di jalan raya, itu kita lagi menutup pintu rezeki kita, dan kita lagi meminta semesta untuk membawakan masalah baru ke dalam hidup kita. Uang mudah datang ke dalam hidup kita atau tidak, itu tergantung getaran vibrasi kita. Maksudnya gimana? Misalnya ada tamu yang bawain kita oleh-oleh, tapi kita nggak bukain pintu, maka kita tidak akan menerima oleh-oleh dari dia. Sama halnya dengan uang atau rezeki apapun. Kalau kita tidak membuka hati dan pikiran kita terhadap semua yang kita alami dalam keseharian, alias kita mudah kesal dengan apapun, maka ya rezeki kita seret, karena kita tidak membuka pintu hati dan pikiran kita. Dan saya bisa jamin, jika kita memperbaiki pikiran dan hati kita, maka kemudahan rezeki itu akan mengaliri hidup kita. Teman-teman bisa lihat di Instagram saya, begitu banyak klien yang mengalami miracle karena memperbaiki diri mereka. Hati-hati nih buat kamu yang suka ngegosip atau suka ngebully, karena rezeki kamu nantinya akan seret. Mengapa? Karena alam semesta itu seperti cermin besar yang membalikkan vibrasi kita. Kalau kita sukanya nyinyir sama orang lain, semesta akan membalikkan vibrasi kita, sehingga kita akan mengalami akibat atau efek. Ya, ada hukum sebab akibat. Apapun yang kita lakukan akan kita tuai. Kalau kita makan coklat, kita akan merasa manis. Kalau kita makan cabai, ya kita ngerasa pedes. Kalau kita nyinyir sama orang lain atau ngebully, nanti kita akan mengalami kejadian yang tidak kita harapkan. Alam semesta sesimpel itu kok. Kalau kamu sering dibully, hati-hati juga, karena akan mempengaruhi dan menentukan pintu rezeki kamu terbuka atau tidak. Kalau kamu memilih merespon dengan ngerasa sedih, galau, baper, nangis, kepikiran terus saat dibully, maka kamu lagi menutup pintu rezekinya kamu sendiri. Rugi ya. Tapi kalau kamu dapat menerima semua orang apa
adanya. Kamu bisa juga mengatakan bahwa kamu tidak suka dibegitukan, dan kamu bisa memilih untuk memaafkan dan melupakan. Maka kamu lagi membuka pintu rezekinya kamu. Lalu gimana jadi orang yang berani untuk mengatakan apa yang kita rasakan? Ikut kelas WA saya, nanti saya bantu. Ada yang tanya, caranya gimana untuk memperbaiki perasaan? Kamu bisa coba mengatakan sering-sering kalimat terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam hati boleh, pakai suara yang kecil juga boleh. Cara yang kedua yang saya lakukan, cari waktu untuk bisa hening, tutup mata yang kamu nyaman. Perhatikan nafas yang keluar masuk dari hidung kita sambil mengatakan terima kasih. Dilakukan sehari 10 menit boleh, yang rajin tapi ya, nanti baru akan terasa perasaan kita membaik. Karena kita lagi melatih pikiran kita untuk fokus ke rasa bersyukur dengan kalimat terima kasih. Tidak usah panik kalau kita merasa buruk. Kita sadar kita lagi merasa buruk juga itu suatu kemajuan, itu kesadaran. Perasaan buruk hadir karena ada dua macam. Dari pikiran sadar yang berpikir yang buruk-buruk, atau dari alam bawah sadar yang memunculkan perasaan buruk. Kamu nambah masalah kalau kamu merasa kesal ketika sadar kamu sedang merasa buruk. Terima aja perasaan buruk. Terima dirimu sedang merasa buruk. Tapi itu bukan kamu. Itu adalah kamu yang sedang mengamati dirimu yang sedang merasakan buruk. Kembali mulai mengatakan terima kasih dan sadari apa yang kamu harapkan. Fokus ke apa yang kamu harapkan. Kamu rugi besar loh kalau kamu merasa buruk atas kejadian yang sudah berlalu, udah jadi sejarah. Tapi kalau kamu masih suka keinget dan masih merasa buruk atas kejadian tersebut, maka kamu yang rugi. Karena dengan mikirin terus yang sudah berlalu, kamu lagi minta ke semesta untuk mendatangkan kejadian yang serupa, mendatangkan orang yang sifatnya seperti itu. Artinya, kamu lagi menghambat terwujudnya impian kamu. Di saat orang lain sibuk menciptakan masa depan yang mereka harapkan, kamu lagi menciptakan masa depan sesuai dengan gambaran mental yang kamu genggam dari kejadian di masa lalu. Tapi kamu memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depanmu. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Ambil pelajarannya, lalu move on. Karena masa depan juga penting. Mau tahu caranya jadi kaya raya? Coba cek wadah rezeki kamu segede apa. Kalau kamu wadah rezekinya sebesar mangkok, kamu hanya bisa menerima sedikit uang. Tapi kalau kamu wadah rezekinya seluas kolam renang, maka banyak uang yang bisa masuk ke dalam hidupmu. Wadah rezeki itu apa sih? Wadah rezeki itu hatimu. Seluas apa hatimu, sebaik apa hatimu, semulia apa hatimu. Kalau kamu masih emosian, berarti wadah rezekimu kecil. Itu aja simpelnya. Ayo perbaiki hati kita, perasaan kita. Lakukan kebaikan tanpa pamrih, sehingga energi cinta dalam diri kita membesar dan wadah rezeki kita juga membesar. Semangat!